Halo semuanya, apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Halil. Saya berasal dari kelas 4A semester 4, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Suci Habibah MPD. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pelajaran tersebut dengan judul Guru sebagai Pembimbing dan Pengajar. Baiklah, mari kita mulai. Oke, sebelum kita melaju atau memasuki apa itu guru sebagai pembimbing dan pengajar, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari bimbingan belajar. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari belajar. Belajar merupakan suatu proses yang penting untuk perubahan tingkah perilaku manusia, dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan atau dikerjakan. Selanjutnya adalah pengertian dari bimbingan. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dari seseorang yang ahli. Dan pengertian bimbingan secara luas itu bisa kita artikan bahwa bimbingan adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli, yang mana seorang ahli tersebut telah mendapat latihan khusus untuk itu. Dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, dan dapat mengarahkan dirinya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya atau mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk kesejahteraan dirinya sendiri dan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya kita beralih kepada tujuan bimbingan belajar. Apakah tujuan bimbingan belajar tersebut? Tujuan bimbingan belajar tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada tujuan bimbingan belajar umum dan tujuan bimbingan khusus, belajar khusus. Tujuan bimbingan belajar umum itu apa? Tujuan bimbingan belajar umum di sekolah dasar bisa kita simpulkan bertujuan agar setelah mendapatkan pelayanan bimbingan belajar, siswa dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, dan nilai-nilai yang ada pada dirinya atau yang dimilikinya. Sedangkan tujuan bimbingan belajar khusus itu ada dituliskan di sebelah sini. Baiklah, sekarang kita akan maju kepada apa itu peran guru sebagai pembimbing dan pengajar dalam proses pembelajaran. Proses belajar mengajar merupakan inti secara keseluruhan dari pendidikan, yang mana guru sebagai peran utamanya. Dan di dalam proses belajar mengajar ini, guru bukan hanya mengajarkan pelajaran, tetapi juga mengajarkan apa itu nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dan akhlak dalam diri siswa. Dan guru juga berperan untuk meningkatkan potensi yang ada dalam diri siswa. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa merupakan suatu proses yang paling penting ada dalam proses pembelajaran. Tetapi dalam interaksi antara siswa dan guru itu mempunyai arti makna luas, bukan hanya sekedar penyampaian materi, tetapi adalah interaksi edukatif. Yang mana dalam hal ini guru bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran, melainkan menanamkan sikap dan nilai pada diri siswa tersebut. Peran guru sebagai pendidik itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah guru sebagai pengajar, yang mana guru sebagai pengajar ini guru memberikan motivasi terhadap anak murid atau terhadap siswanya dalam proses belajar mengajar, dan guru bisa memecahkan masalah yang ada dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu ada guru sebagai pembimbing, yang mana guru sebagai pembimbing ini guru
membimbing anak, memberikan tekanan kepada anak murid untuk mengerjakan tugas dan membantu anak murid atau peserta didik dalam memecahkan masalah yang ada pada kepribadiannya atau dalam urusan pribadinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan pengetahuan tetapi juga menyangkut pengembangan atau pengembangan kepribadian dan pembentukan diri siswanya. Yang ketiga yaitu adalah guru sebagai demonstrator, yang mana di guru sebagai demonstrator ini guru hendaklah menguasai materi-materi yang akan diajarkannya. Di dalam proses ini guru hendaklah belajar terus-menerus agar bisa menguasai suatu ilmu pengetahuan tersebut. Agar yang mana dalam penguasaan pengetahuan tersebut guru bisa membantu siswanya dalam proses belajar mengajar. Oke, berikutnya yang keempat yaitu guru sebagai pengelola kelas. Kenapa peran guru sebagai pengelola kelas? Karena kesuksesan atau keberhasilan seorang guru dalam mengajar itu dilihat dari aktivitas siswanya dalam proses pembelajaran. Begitu juga dengan keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar itu dilihat dari perannya seorang guru dalam proses belajar dan mengajar. Dalam hal ini, peran guru sangat penting dalam terjadinya proses belajar mengajar di dalam kelas, karena jika kelas teratur, maka sistem proses belajar mengajar akan menjadi lebih teratur dan lebih baik. Dan guru juga harus bisa membawa suasana yang baik di dalam kelas, seperti ketika ia melakukan proses belajar mengajar dengan siswanya atau interaksi dengan siswanya. Guru tersebut bisa membawa siswa untuk bersemangat dalam belajar dengan cara memberi motivasi atau lain sebagainya. Seperti kita bisa membuat berbagai macam lomba di dalam kelas seperti kuis-kuis untuk memberi semangat pada siswa, dan itu juga termasuk dalam pengelolaan guru dalam pengolahan kelas oleh guru dalam proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu adalah guru sebagai mediator dan fasilitator, yang mana pada proses ini guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam media pembelajaran, karena media pembelajaran ini sangat penting dalam proses mengajar, karena media bisa menghasilkan belajar dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan penggunaan media itu sendiri. Contohnya seperti kita belajar bahasa, yang mana kita sangat membutuhkan yang namanya media pembelajaran seperti audio atau bisa juga seperti radio atau bisa televisi atau bisa juga seperti MP3 untuk mendengarkan percakapan berbahasa, mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris. Yang penting itu sangat kita perlukan dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu guru sangat penting dalam peran guru sangat penting dalam mediator dan fasilitator. Dan yang selanjutnya adalah guru sebagai evaluator, yang mana di dalam guru sebagai evaluator ini guru bisa mengevaluasi atau bisa memberikan evaluasi terhadap siswa apa ya kekurangan siswa tersebut dalam proses belajar mengajar bersama guru tersebut. Dan dari mana kita mengetahui dan di mana guru itu mengetahui di mana kekurangan siswa dan bisa mengevaluasi siswa tersebut, yaitu dari adanya ujian. Yang mana adanya ujian ini kita bisa melihat apakah siswa itu sudah paham betul dengan pembelajaran atau materi yang telah diajarkan oleh seorang guru tersebut. Mungkin itulah tugas guru atau peran guru dalam proses belajar mengajar, yang mana peran guru sebagai pembimbing dan pendidik itu sangat penting bagi kesuksesan siswa dalam belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.